Ini adalah sebuah kisah nyata dari dunia kita. Saat Anda membentangkan peta dunia, dapatkah Anda segera menyebutkan negara mana yang paling mencintai Indonesia? Deset Saiful Kadi. Bahkan Filipina yang dikenal sangat dekat dengan Nusantara, tingkat kesukaannya hanya mencapai 95%. Aspai Wuwenanedis Biambaur anggota saja yang mencatatkan rekor luar biasa melampaui angka tersebut, sebuah statistik yang akan mengejutkan siapapun. Ketika Anda mendengar nama negara itu, Anda akan merasa takjub dan hati Anda akan ikut bergetar. Ini bukan sekedar pengumuman sebuah peringkat, ini adalah kisah tentang kelahiran kembali seorang jurnalis Inggris yang pernah berucap, "Aku sangat membenci Indonesia," namun setelah berkeliling dunia, air matanya meluluhkan kebekuan di hatinya. Mengapa seluruh dunia begitu mencintai Indonesia? Dan bagaimana reaksi negara-negara besar di sekitarnya yang sangat tidak terduga? Setelah Anda mengetahui jawabannya mulai hari ini, cara pandang Anda terhadap Indonesia akan berubah drastis sebab Anda sudah siap. Inilah kisah luar biasa dari luar negeri tentang negara nomor satu yang paling mencintai Indonesia, sebuah hasil yang membawa guncangan sekaligus keharuan, sebuah data, statistik yang mengejutkan telah dirilis, di manakah negara yang paling mencintai Indonesia di dunia Filipina, ternyata menunjukkan tingkat kesukaan yang luar biasa, tinggi mencapai 95%, lalu di antara negara-negara anggota GECO, yang merupakan kumpulan negara terkaya di dunia, di manakah posisi pertamanya? Saat Anda mengetahui siapa pemenangnya, Anda mungkin akan terperangah, bahkan mungkin besok, Anda akan langsung mengubah tujuan wisata Anda. Lalu di manakah posisi negara besar yang bertetangga dengannya? Itu juga merupakan hasil yang sangat mengejutkan. Sekarang saya akan mengikuti laporan dari jurnalis British Broadcasting, BBC, untuk menyampaikan kepada Anda betapa dalam orang-orang di seluruh dunia mencintai Indonesia sebelum itu. Jika Anda berkenan menuliskan, "Saya cinta Indonesia," di kolom komentar, tampaknya itu akan membuat orang-orang di seluruh dunia semakin jatuh cinta pada Indonesia. Saya adalah Claire Fisher, seorang jurnalis yang telah bekerja di Departemen Internasional BBC Inggris selama 20 tahun. Pada suatu hari di abad ke-21, penyelenggara redaksi memanggil saya dan memberikan tugas peliputan yang aneh. "Claire, pergilah dan cari tahu negara mana di dunia yang memiliki tingkat kesukaan tertinggi terhadap Indonesia, terutama dengan fokus pada negara-negara anggota G7." Pada saat itu, seluruh tubuh saya menjadi kaku. Hanya dengan mendengar kata Indonesia, hati saya langsung terasa sesak. 20 tahun disembah ayah saya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas saat melakukan perjalanan dinas ke Indonesia. Saat itu saya berusia 25 tahun, dan ayah adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki. Mengapa beliau harus pergi ke kepulauan yang begitu jauh itu? Sejak hari itu bagi saya Indonesia menyesal di tempat yang dingin dan menakutkan. Saya menghindari semua berita terkait Indonesia dan bahkan mempercepat langkah kaki saat melewati toko yang menjual produk-produk Indonesia. Namun perintah pemimpin redaksi adalah mutlak. Meskipun enggan, saya mulai memeriksa data. Angka pertama yang masuk ke penglihatan saya benar-benar mengejutkan. Filipina 95%. Saya hampir tidak percaya. Ini nyata. Ini berarti dari setiap 100 orang Filipina, 95 orang menyukai Indonesia. Thailand 94,8%, Vietnam 93,2%, India 91,7%, seluruh Asia Tenggara tampak terpesona oleh Indonesia. Saya segera naik pesawat menuju Manila. Begitu mendarat di Bandara Internasional Ninoy Aquino, papan iklan produk kopi dan mie instan Indonesia, langsung terlihat sopir taksi, karyawan hotel, hingga pedagang kaki lima, semuanya membicarakan Indonesia. "Saya sedang menonton sinetron Indonesia, saya sangat suka aktornya," kata seorang mahasiswa berusia 23 tahun bernama Rico kepada saya, matanya berbinar-binar. "Indonesia memberi kami mimpi karena mereka menunjukkan kepada kami bagaimana cara menciptakan keajaiban ekonomi dengan tetap menjaga keberagaman budaya." Pada saat itu, saya merasa ada sesuatu yang aneh. Ini sangat berbeda dengan Indonesia yang saya kenal. Dari ekspresi Rico, saya merasakan ketulusannya. Itu bukan sekedar basa-basi, melainkan cinta yang tulus terhadap Indonesia. Berjalan di jalanan Manila, saya merasa bingung. Kebencian saya terhadap Indonesia mulai sedikit demi sedikit goyah. Namun saya belum sepenuhnya yakin. Ini baru permulaan. Setelah kembali dari Filipina, saya secara resmi mulai menyelidiki peringkat kesukaan negara-negara G7 terhadap Indonesia. Saya memutuskan untuk mulai dari yang terendah.
peringkat ke-11, yaitu sebuah negara besar, tetangga di kawasan Asia Pasifik Australia. Saat saya tiba di bandara ibu kotanya, perasaan saya agak aneh. Meskipun ini adalah tempat yang secara geografis sangat dekat dengan Indonesia, tingkat kesukaannya hanya 35,0%. Ini berarti lebih dari 6 dari setiap 10 orang tidak menyukai Indonesia. Saya berjalan di jalanan, Yersai, kopi Indonesia, dan toko kerajinan tangan. Banyak ditemukan, tetapi ekspresi orang-orangnya sangat kompleks. Saya suka budaya Indonesia, tapi seorang pekerja kantoran berusia 55 tahun berkata dengan ragu, masalah sejarah dan perbedaan politik memang sulit dihindari. Bagaimanapun itu adalah urusan generasi kakek kami. Kami membaca sedikit penyesalan di matanya. Sebuah perasaan kompleks antara ingin menyukai, tetapi terhalang sesuatu. Namun generasi muda berbeda. Saya bertemu dengan seorang mahasiswi berusia 21 tahun, bernama Sarah di universitas setempat, yang bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar kepada saya. Saya sudah belajar bahasa Indonesia selama 3 tahun. Saya menonton film Indonesia tanpa subtitle. Mata Sarah berkilau, masa lalu tidak bisa kita pilih, tapi masa depan bisa kita ciptakan. Brand ada ingin membangun hubungan yang lebih baik dengan teman-teman di Indonesia. Kata-kata ini sangat menyentuh hati saya. Di hadapan kedewasaan mahasiswi ini, saya merasa malu. Apakah saya juga terus terpaku pada masa lalu saat menunggu kereta cepat di stasiun? Saya berpikir bahkan di sini, generasi mudanya mencintai Indonesia, bahkan dengan digadele. Saya mulai merasa penasaran. Malam itu di hotel, saya menatap foto ayah saya. Kemarahan 20 tahun yang lalu mulai memudar perlahan, meskipun saya belum siap untuk memaafkan. Saat saya mendarat di Bandara Barajas Madrid, Spanyol saya merasa sangat terkejut. Di toko bebas bea area kedatangan, ternyata ada gerai khusus yang menjual merek kecantikan dan spa asal Indonesia. Tingkat kesukaan Spanyol terhadap Indonesia adalah 71,0%, 2 kali lipat dari negara sebelumnya. Apa sebenarnya penyebabnya? Di dalam taksi menuju pusat kota Madrid, sopir bernama Jose berkata kepada saya, apakah Anda tahu musik pop Indonesia? Istri saya mendengarkannya setiap hari. Setelah ikut mendengarkan, saya merasa melodi mereka sangat menyentuh. Jose adalah pria Spanyol tipikal berusia 50, sangat luar biasa melihat orang seperti dia mendengarkan lagu pop Nusantara orang Indonesia. Sangat menghargai keluarga, bukan? Poin ini sangat mirip dengan kami. Orang Spanyol, saya berjalan di Gran Via, dan budaya Indonesia dapat ditemui di mana-mana. Di toko kecantikan berjajar produk Indonesia dan di restoran dijual masakan khas seperti sate dan nasi goreng. Saya bertemu Carlos, seorang jurnalis budaya dari surat kabar utama Spanyol El País. Dia memberikan penilaian terhadap Indonesia seperti ini. Indonesia adalah tempat yang luar biasa menarik. Ia yang memiliki tradisi ketimuran yang dalam, sekaligus teknologi masa depan. Itu adalah gambaran masa depan yang kami kejar. Mendengar kata-kata Carlos, saya baru menyadari bahwa perspektif orang Eropa dalam memandang Indonesia sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Bagi mereka Indonesia adalah objek kekaguman. Saya menemui mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia di Universitas Madrid, Maria yang berusia 22 tahun, memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia. Halo, saya Maria, saya sangat menyukai budaya Indonesia. Pelafalannya sangat akurat. Saya bertanya dengan terkejut, mengapa Anda mulai belajar bahasa Indonesia setelah menonton film dari sutradara Indonesia? Saya merasa mereka punya pesona yang magis. Semakin saya tahu, semakin saya merasa kebebasan dan keragaman Indonesia sungguh hebat. Malam itu di hotel, perasaan saya campur aduk. Cinta yang ditunjukkan rakyat Spanyol terhadap Indonesia begitu murni, membuat saya merasa betapa sempitnya prasangka yang saya genggam. Selama ini kepulauan tempat ayah saya meninggal ternyata dicintai oleh begitu banyak orang. Meskipun terasa aneh, sebagian kecil dari hati saya mulai terasa hangat saat saya tiba di Bandara Roma. Ini sudah negara keempat, tetapi antusiasme saya untuk meliput tidak berkurang sedikit pun. Tingkat kesukaan Italia terhadap Indonesia adalah 71,2%, menempati peringkat ke-9 di sebuah kafe di pusat kota Roma. Saya bertemu dengan seorang dokter bernama Francesco. Dia menceritakan sebuah kisah yang berkesan. Ingatkah Anda saat pandemi besar melanda, seluruh Eropa jatuh dalam kekacauan, tetapi semangat gotong royong Indonesia dalam menghadapi krisis benar-benar mengesankan. Francesco adalah dokter senior berusia 50-an. Kami merasa perlu belajar dari Indonesia tentang disiplin, kepedulian terhadap sesama, dan kualitas kewarganegaraan yang tinggi.
Semuanya tampak begitu sempurna. Saya berangkat dari Italia menuju Stockholm, Swedia. Tingkat kesukaan terhadap Indonesia adalah 72,8%. Peringkat ke-8 di Swedia, saya bertemu dengan seorang diplomat bernama Lars. Dia membagikan sebuah kisah khusus. Swedia telah lama memperhatikan kemajuan demokrasi di Indonesia. Kami adalah salah satu negara barat yang menyaksikan dari jarak terdekat keajaiban transformasi dari otoritarianisme menuju demokrasi yang stabil. Mata Lars penuh dengan kebanggaan keajaiban Indonesia. Bagi kami juga merupakan sebuah harapan. Itulah sebabnya Indonesia menjadi keberadaan yang istimewa. Selanjutnya, saya tiba di Berlin, Jerman. Tingkat kesukaan Jerman terhadap Indonesia adalah 73,8%. Peringkat ke-7 di depan Museum Sejarah. Saya sahabatim dengan seorang sejarawan bernama Heinrich. Dia mengucapkan kata-kata yang menyentuh sanubari. Jerman dan Indonesia mengalami kepedihan yang serupa. Dalam sejarah perjuangan persatuan, kami semua pernah dipaksa menghadapi perpecahan bangsa dan berjuang bangkit darinya. Profesor itu adalah pria tua berusia 70-puluhan. Suaranya menunjukkan empati yang dalam. Jadi, ketika saya melihat demokrasi dan kemakmuran Indonesia, saya merasa senang seolah itu adalah urusan saya sendiri. Karena mereka berhasil mengatasi kesulitan yang pernah kami alami bersama. Dan menjadi sebuah negara demokrasi yang luar biasa. Di sebuah kafe di Berlin, seorang pemuda bernama Markus berkata begini, Gojek Startup Unicorn, kopi terbaik. Sekarang bagi orang Jerman, Indonesia adalah kekuatan teknologi baru, negara yang kami hormati di malam terakhir di Jerman. Saya menatap pemandangan malam, Berlin dari jendela hotel di kota yang berbagi sejarah, perpecahan dan kelahiran kembali ini saya merasakan rasa.